Oke, sekarang itu adalah proses konvolusinya. Terus tadi kan kita kenal namanya filter ya, atau sering juga disebut dengan kernel. Dari sini, misal kita punya image-nya adalah 7 kali 7 ya, yang gede ini 7 kali 7, kemudian filternya adalah 3 kali 3. Berarti kita kan harus tahu ya, ukuran activation map-nya setelah proses konvolusi itu berapa. Seperti itu. Ya, berarti kalau kita punya image-nya 7 kali 7, filternya 3 kali 3, kemudian tadi kan ada pergeserannya dia satu-satu gitu ya. Berarti kita akan punya activation map-nya ukurannya adalah 5 kali 5. Nah, berbeda kalau pergeserannya 22. 22 itu gimana maksudnya? Pertama, dia kan ada di area yang biru ini ya. Straight to itu berarti dia akan bergeser 2 sebanyak 2 kotak ini ke samping. Berarti sekarang ke sini gitu. Berarti selanjutnya ke sini gitu ya. Terus ke bawah juga 2, ini 2 lagi, 2 lagi, ke bawah 2 lagi berarti di sini ya. Di sini dan di sini. Artinya kita akan punya 3 kali 3. Seperti itu. Jadi activation map ukurannya itu selain ditentukan oleh ukuran filter, dia juga akan ditentukan oleh ukuran pergeserannya atau stride-nya. Kalau tadi kan dia itu ukurannya juga akan semakin mengecil gitu ya. Terus kalau kita punya 7 kali 7 di image-nya ini gitu kan, filternya 3 kali 3, dia itu fokusnya ada di sini ya, fokus utamanya gitu. Sehingga yang ada di pinggirannya ini gimana ya, dia tidak akan bisa menjadi fokus utama. Makanya di sini muncullah yang namanya padding. Padding itu apa? Padding itu kita akan menambahkan satu garis dan kolom di sekeliling image-nya ya dengan angka 0 gitu. Jadi mau satu baris atau dua baris sebenarnya tergantung dari padding yang kita gunakan di sini mau berapa ya. Contohnya kalau kita punya filternya 3 kali 3 berarti sebenarnya kita akan butuhnya paddingnya adalah 1. Jadi hasil image-nya akan seperti ini. Dengan padding ini juga ini akan menjaga si hasil activation map-nya itu mengecilnya tidak drastis gitu. Atau sebenarnya bisa juga kalau tadi kita image-nya 7 kali 7 maka dengan padding kita akan mendapatkan ukuran activation map yang sama 7 kali 7 juga. Oke, tadi kan menentukan ukuran activation map-nya itu secara visual ya, tetapi sebenarnya di sini ada formulanya seperti itu. Contohnya, kalau kita punya input di sini W1 width, height sama depth-nya ya. Terus hyperparameternya tadi kan ada jumlah filternya atau K ya. Terus di sini filter size-nya, kemudian ada stride-nya, pergeseran, terus ada padding-nya. Itu terus yang kita tentukan adalah output activation map-nya itu berapa gitu. Maka di sini kita bisa lakukan perhitungan. Contohnya misal kita punya inputnya tadi 7 kali 7 ya. Berarti width-nya 7, ininya 7, ya anggap aja depth-nya 1 gitu ya. Terus jumlah filternya 1, ininya 3 kali 3 ya. Stride-nya 1 aja, padding-nya 1. Berarti kita akan dapatkan output-nya atau di sini W2, berarti W1-nya tadi 7 ya, minus F-nya 3 kali 3, plus 2, padding-nya 1. Per stride-nya 1, ini plus 1. Ya. Terus berarti 4 tambah 3, berarti 7. Ya, yang ini harusnya juga akan menghasilkan yang sama ya 7. Berarti benar tadi 7 kali 7. Gitu. Dan yang ini adalah jumlah parameter yang harus kita optimasi gitu, atau jumlah keseluruhan bobotnya itu ada berapa seharusnya ya. Nah, ini penggunaan paddingnya ya. Nah, terus pergeseran itu berapa gitu ya. Nah, pergeseran ini secara yang sering digunakan itu adalah 1. Tetapi tergantung ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu, tergantung setting dari kita. Akan tetapi di sini untuk padding sendiri itu ada rumusnya. Tadi kan kalau kita punya 3 kali 3 berarti best practice-nya kita gunakan paddingnya 1 gitu ya. Ini 1 dapat dari mana? Sebenarnya dari sini. Misal 3 kali 3 berarti kan F-nya 3 minus 1 per 2 ya. Berarti paddingnya 1.
kalau misalkan F-nya filternya ukurannya 5x5 gitu. Berarti si paddingnya adalah 5 minus 1 per 2. Berarti kita butuh 2 baris dan kolom di sekeliling citra yang kita punya. Seperti itu ya. Nah, ini ya hasil perhitungan yang tadi saya contohkan. Nah, sekarang biasanya juga filternya itu yang digunakan itu ukurannya ganjil gitu ya. Ini best practice-nya aja. Bisa 3, 5, 7, atau ada yang pakai 1 identity gitu ya. Terus jumlah filternya gimana sekarang? Biasanya yang digunakan adalah perpangkatan 2. Jadi bisa 2, 4, 8 gitu. Ya, sampai berapapun yang kita mau. Nah, sekarang kalau 1x1 konvolusi, ini artinya berarti filternya itu ukurannya adalah 1x1 ya. Jadi digunakan untuk apa? Biasanya ini digunakan untuk merging features. Jadi kalau misal kita punya image-nya adalah 5x6 kali 5x6. Kalau menggunakan 1x1 konvolusi gitu, berarti dan kita gunakan 32 filter ya. Berarti yang akan kita kurangi bukan ukuran lebar dan tingginya, tetapi banyaknya filternya di sini ya. Di sini. Oke, sekarang setelah kita tadi bahas ya, sebenarnya tujuannya apa? Proses konvolusi itu sendiri. Sebenarnya di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan local connectivity pattern ya. Dari yang sebelumnya kan kalau kita gunakan fully connected layer yang biasa berarti konektivitasnya dia global karena misal image-nya di sana 32 kali 32 ya. Dan kita menggunakan 1000 neuron di sini berarti setiap pixel yang ada di sini akan terhubung dengan satu neuron. Yang ini juga akan terhubung ke neuron ini gitu ya. Sehingga jumlah parameter atau jumlah bobot yang kita punya nantinya akan sangat besar di sini. Jadinya 3 jutaan gitu ya yang harus diobservasi. Tetapi kalau kita menggunakan CNN dengan proses konvolusinya, kita punya di sini 1000 neuron, kemudian filter size-nya seperti ini ya, tetap dikali 1000. Nah, kita akan mendapatkan jumlah parameter yang jauh lebih kecil daripada kalau kita menggunakan fully connected layer. Tapi permasalahannya apa di sini? Di sini dikatakan dia prone to overfitting. Oleh karena itu, solusinya gimana gitu ya? Kita bisa menggunakan jumlah filter yang banyak gitu ya, tetapi di sini kalau tadi kan 1000 neurons ya, tetapi di sini kita gunakan 100 filter. Jadi filternya yang dibanyakin gitu. Sehingga keuntungannya juga jumlah parameter yang harus kita optimasi itu juga akan semakin kecil ya. Sebenarnya pengaruhnya jumlah parameter itu di mana? Di sini akan berpengaruh ke memorinya ya tentunya. Ini kalau kita menggunakan fully connected layer yang biasa ya. Jadi di sini jumlah bobotnya banyak gitu kan. Tetapi kalau kita pakai CNN, di sini ada namanya weak sharing ya. Jadinya ini jumlah bobotnya menjadi sedikit. Oke, jadi itu kelebihan dari local receptive field ya yang ada di CNN. Jadi yang pertama, dia bisa mendapatkan local correlation-nya di image yang kita punya ya. Yang kedua, kita bisa secara drastis menurunkan parameter atau bobot yang harus kita optimasi, dan juga dengan adanya beberapa filter tadi gitu ya, kita bisa mereduce overfitting. Oke, ini tentang share weight-nya ya. Ya, ini kelebihan-kelebihan yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian dulu untuk video hari ini. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya tentang layer pooling dan dense layer yang ada di CNN.